Farsha, tolong katakan, apa yang belum kulakukan sebagai seorang ibu? Ibu selalu mencoba menjadi ibu seperti yang kau inginkan, tapi tidak bisakah kau berubah untuk ibu? Apa ibu tidak berhak atas hidupmu? Kami selalu mencoba menjadi orang tua yang baik. Kau tahu kenapa ayahmu pulang dari kantor selalu jalan kaki? Agar dia bisa membayar sekolah yang bagus untuk anak-anaknya. Bahkan kami berdua tidak pernah menonton atau bersenang-senang. Kau tahu kenapa? Agar kami bisa membelikan kalian mainan dan buku dengan uang itu. Kau ingat, Farsha, saat itu kau ingin piknik ke Kandala. Kami tidak sanggup membayarnya, tapi kami mengusahakannya, Nak. Kami melakukan semuanya untuk mengumpulkan uang. Saat itu kau tidak punya masalah dengan pemikiran kami, tapi hari ini kau keberatan dengan pemikiran kami. Dan dulu, Nak, kau tidak pernah menanyakan hal yang lain atau keberatan dengan semua peraturan kami, Nak. Sayang, ingatlah selalu, kita ini dari kelas menengah dan cara hidup kita memang berbeda. Ibu setuju dunia sudah berubah, dia terus maju. Tapi kami juga berusaha untuk maju dan berubah sebanyak mungkin, Nak. Kau sudah dewasa, Farsha. Dan dunia luar semakin mengerikan setiap harinya. Apa kau tahu, saat kau pulang terlambat, ibu mulai merasa panik sekali. Bahkan semua orang di rumah juga merasa panik memikirkanmu. Apa kau tidak menghargai kekhawatiran itu, Nak? Dan apakah kami meminta bulan? Kami hanya memintamu untuk pulang tepat waktu. Dan siapa yang akan memutuskan jam berapa waktu yang tepat untuk pulang? Itu hanya masalah kecil untuk ibu. Tapi untukku itu masalah besar, Bu. Ibu sudah menghabiskan seluruh hidup ibu dengan semua batasan-batasan itu. Batasan waktu, batasan kebudayaan, tapi aku tidak bisa menjalani hidupku seperti itu. Aku sudah melihat dunia lain, Ibu. Aku bertemu orang-orang yang berbeda setiap hari. Apakah Ibu pikir aku tidak ingin hidup seperti mereka? Tapi aku tidak pernah melakukannya. Karena aku tahu kalian tidak akan menyukainya. Dan hari ini kalau aku memakai baju seperti ini, itu karena aku harus menghadiri pesta India di dalam sebuah diskotik. Karena kalau aku memakai baju kelas bawah seperti yang aku pakai setiap hari, aku tidak akan izinkan masuk. Dan kelas komputer itu bahkan tidak ada. Tapi kau masih berbohong pada kami, kan? Ya, aku berbohong pada kalian. Dan ibulah yang sudah memaksaku untuk berbohong. Farsha. Ya, aku sudah tidak bisa mendengar lagi semua larangan ibu atas apa yang aku lakukan. Ibu, aku tahu ibu sudah bekerja keras seumur hidup untuk kami. Mulai dari makanan sampai rumah ini, dari baju kami sampai buku kami. Mengurus semua ini adalah perjuangan berat. Dan aku mengagumi untuk itu, Bu. Tapi maaf, aku tidak mau menjalani hidup seperti ini, Bu. Aku tidak bisa. Karena aku tidak mau saat besok aku melihat ke belakang. Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan pada hidupku. Aku tidak mau menghemat uangku sendiri hanya untuk membuat orang lain bahagia, sementara aku tidak bisa merasakan kebahagiaanku sendiri. Tidak, Bu. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Ibu, tolong izinkan aku, Bu. Izinkan aku. Farsha, kenapa kau bicara begitu? Dan kepada siapa kau bicara? Jangan lupa dia adalah ibumu. Ayah, ayahku juga. Dengar Farsha, hari itu ibumu salah dan ayah mendukungmu. Tapi hari ini ayah membelanya. Apa kau tahu itu artinya apa? Kau salah, Farsha. Kau sudah berbohong pada kami. Dengan alasan kursus komputer, kau berani keluar malam sampai 1 bulan penuh. Dan katakan, kemana kau habiskan uang gajimu? Aku rasa aku tidak salah, Ayah. Kalau aku menggunakan uang milikku sendiri, hasil dari jerih payahku, lalu apa kesalahanku ya? Lagi pula sampai hari ini, kalianlah yang sudah... Farsha, cukup. Kau sudah kelewatan, Farsha. Kau mungkin tidak tahu apa yang kau katakan saat ini. Kau pikir kami
mengatakan semua ini karena kau tidak memberikan gajimu pada kami? Kalau begitu, kau tidak usah memberikan gajimu lagi. Lihat kan, kalian selalu saja salah sangka kepadaku. Itulah yang selama ini selalu saja terjadi. Aku selalu dituduh atas sesuatu yang tidak pernah terpikir olehku. Kenapa? Kakak, sampai hari ini aku memberikan gajiku dengan sukarela, Kak. Tapi hari ini, satu kali saja aku menggunakannya untuk diriku sendiri. Farsa. Dengar, Farsa. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Semua orang juga ingin menghindari tanggung jawab dan berbagai aturan. Tapi tidak bisa seperti itu, kan? Karena kita semua hidup bersama dalam sebuah keluarga. Untuk itu kita harus melakukan sedikit penyesuaian. Kita harus membuat pengorbanan. Kita harus mengikuti aturan. Vino dan aku juga melakukan penyesuaian dalam keluarga ini. Kata penyesuaian tidak cocok untukmu, kakak ipar. Haruskah aku menghitung banyak alasan yang kau buat untuk menghindari pekerjaan di rumah ini? Tapi tidak ada yang mengatakan apapun kepadanya. Karena dia orang luar, dia menantu. Tapi kami anak kalian dan kalian bisa mengatakan apapun sesuka kalian. Dan sebaiknya kau tidak usah ikut campur dalam urusanku. Karena aku tahu kaulah di balik semua ini. Dan kalau kau mengatakan satu hal lagi tentang aku, maka... Kenapa tidak boleh mengatakan apapun? Dia akan mengatakan apa saja yang dia mau. Pertama, dia lebih tua darimu. Dan dia juga kakak iparmu dan dia anggota keluargamu juga. Kalau kau membuat sebuah kesalahan, maka dia berhak untuk menegurmu, Farsa. Dan ingatlah, Farsa. Kalau kau bicara seperti itu lagi pada Manju, maka aku akan... Kakak, kau mengancamku? Dengar, Farsa. Aku selalu mendukung siapapun yang benar. Kemarin saat Manju salah, aku juga memarahinya di depan semua orang. Dan hari ini kau yang salah. Kau tahu, Farsa, apa masalahmu? Sekarang tiba-tiba saja kau merasa rumahmu ini dan anggota keluargamu tidak menyenangkan lagi. Farsa, kau harus berubah jalan berpikirmu. Iya, kau benar sekali, Vino. Faisali tidak ada masalah dengan aturan di keluarga ini. Kakakmu tidak ada masalah. Lalu kenapa hanya kau yang bermasalah? Karena ini adalah aku. Aku bukan Faisali ataupun Kak Archana. Ibu merubah Kak Archana menjadi seperti ibu. Tapi aku tidak mau menjadi seperti ibu. Aku tidak mau terkurung di dinding rumah ini. Aku ingin bicara dengan dunia, aku ingin bergerak bersama dunia. Dan aku akan lakukan apa yang harus aku lakukan untuk itu. Entah kalian suka dengan keputusan itu ataupun tidak. Ibu punya masalah dengan kebohonganku, kan? Kalau begitu baik. Mulai hari ini aku akan melakukan apapun yang harus aku lakukan. Tapi aku akan melakukan yang aku mau. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Farsa, tunggu. Tidak. Kau tidak bisa seperti itu. Ada aturan di rumah ini dan semua harus mematuhinya. Kau juga harus mematuhinya. Karena kau tinggal di rumah ini, Farsha. Dan bagaimana kalau aku menolak untuk patuh, Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Hah? Ibu akan mengusirku dari rumah? Kakak, tunggu. Ada apa, Faisali? Bawa kotak makan siangnya. Aku tidak mau, aku akan makan di luar. Tapi, Kak... Faisali, biarkan saja. Tidak usah membujuknya. Kalau dia merasa yang dia lakukan itu benar, maka biarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Kau akan memberikan makanan itu dan dia hanya akan menolaknya. Itu menghina makanannya. Kakak... Faisali, kau harus kuliah, kan? Sekarang selesaikan semua pekerjaanmu dan bersiaplah, kalau tidak kau akan terlambat. Sulochana, aku setuju apa yang terjadi semalam tidak benar. Dan percayalah, kalau kalian berdua terus bertengkar seperti ini, masalahnya tidak akan pernah selesai. Sulochana, kita harus mengatasi masalah Farsa
dengan hati-hati sekali. Aku tidak mengerti kenapa gadis itu bertingkah seperti ini. Aku tidak mengerti. Dia anak kita kan? Lalu kenapa dia tidak mengerti kita menyayanginya? Kenapa kata-kata orang lain lebih didengar daripada aku, ibunya? Kita semua mengkhawatirkannya. Itu sebabnya kita membuat batasan kan? Tidak, Sulochana, bukan begitu. Percayalah, anak-anak tidak bisa mengerti pentingnya orang tua sampai mereka sendiri menjadi orang tua. Dan hari ini saat Farsa terlambat 1 jam pulang dari kantor, dia tidak akan pernah mengerti apa yang kita alami selama 1 jam itu sebelum dia menjadi seorang ibu yang baik. Apapun itu, sekarang kita harus berhati-hati kepada Farsha. Sekarang dia sudah pergi ke kantor. Aku ingin salah satu dari kita menunggu dia pulang nanti malam. Itu mudah, Sulochana. Tapi tolong pikirkan, daripada kalau kita menjadi terlalu melindunginya, lebih baik kalau kita membuatnya menyadari kita hanya memikirkan kebaikannya dan bukan yang lainnya. Ibu, aku baru bicara pada Manju tentang kalung itu. Tapi dia tidak tahu apapun tentang itu. Lalu siapa yang mengirim kalung itu kepada Archana? Kalau Manjusah tidak mengirimkannya, bagaimana bisa Safita menerimanya? Hah? Uang keluar dari sakunya Manaf. Wah, ada yang lainnya juga. Apa ini? Toko perhiasan Krishna. 1 kalung emas 20.000 rupiah. Ibuku mengirim perhiasan ini. Jadi itu artinya, kalung yang diberikan Archana padaku tidak dibelikan oleh ibunya, tapi Manaf yang sudah membelinya. Dia main-main denganku rupanya. Aku akan memberinya pelajaran. Jadi kau tidak mengerti juga ya? Aku akan jelaskan kepadamu. Kau sudah berbohong kepadaku. Apa kau kira? Aku bisa kau bohongi? Aku bukan wanita bodoh. Aku wanita yang diberi kepintaran oleh dewa. Jadi jangan membohongiku. Ibu, tapi... Aku sudah tahu, Archana. Bukan ibumu yang membelikan kalung itu, tapi Manaf yang membelinya. Apa pendapatmu? Kau kira aku tidak tahu itu? Ibu, aku mohon maafkan aku, Bu. Berhenti minta maaf. Kau kira aku tidak akan tahu? Kenapa kau melakukan itu, ha? Kau sudah berhasil merayu Manaf untuk membelikanmu kalung itu, iya kan? Kau ini hanya anak kecil, tapi berani sekali kau. Sudah mencoba membohongiku, ha? Tidak, Ibu. Bukan seperti itu. Memang begitulah yang terjadi. Untuk menyelamatkan uang ibumu, kau merayu Manaf untuk membelikan kalung itu. Ibu salah paham padaku. Aku sangat mengerti. Kau tahu, kau selalu saja menguji kesabaranku. Aku meminta liontin dewa kepadamu, tapi kau malah memberikan gelang emas kepada ibumu. Aku meminta kalung, kau ciptakan kekacauan ini. Aku curiga ibumu yang menyuruhmu untuk melakukan ini. Itu sebabnya aku akan bicara dengannya. Tolong jangan lakukan itu. Karena ibuku tidak tahu tentang hal ini. Aku mohon percayalah padaku. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi sekarang. Kau mengerti aku? Aku harus bicara dengan ibumu. Aku akan pergi. Kau bisa mengikutiku. Ya ampun, kejutan yang menyenangkan. Silakan masuk. Ayo silakan duduk. Tidak usah bersikap pura-pura baik seperti itu.
Apa maksudnya? Kata-kata manismu itu hanya pura-pura. Coba kau perlihatkan sifat aslimu. Hah? Aku datang ke sini ingin mengadukan anakmu. Kau membesar-besarkan kalau dia wanita baik, kan? Aku baru saja melihat nilai-nilai yang sudah kau tanamkan kepada anakmu. Dan kau memberikan anakmu kepada kami. Kakak Safita, ada apa? Apa yang dilakukan Archana? Kau bisa tanyakan langsung kepada anakmu tentang kegilaannya. Anakmu telah memperdaya Manaf untuk mengeluarkan uangnya. Dia membeli kalung dengan uang anakku. Kemudian dia memberikannya kepadaku dan mengatakan kalau itu dari ibunya. Kakak Sulochana, kalau kau tidak mau memberikannya, tidak usah kau berikan. Kenapa kau harus menyuruh anakmu berpura-pura padaku? Anakku Manaf sudah bekerja keras, siang dan malam. Jadi aku tidak akan bisa menerima kalau uangnya sampai terbuang sia-sia. Archana, apa itu benar, sayang? Apa yang akan dia katakan? Hah? Apa kau meragukan kata-kataku? Jujur, Kakak Safita, aku tidak tahu apa-apa. Mustahil, aku tahu kau yang menyuruhnya. Untuk menyelamatkan kekayaanmu, kau suruh dia menguras saku anakku. Kau menyuruh agar anakmu merayu Manaf untuk membelikanku perhiasan. Kenapa kau bersikap seperti itu? Seperti tidak bersalah. Meski sekarang kau berurai air matamu tidak akan membantumu. Karena aku tahu nanti, pada saat aku longah, kau dan keluargamu akan membuat rencana jahat lagi. Kalian semua ini sama saja. Kalian merencanakan semua ini. Aku tidak memaksamu untuk cepat-cepat memberikan kalung itu, bukan? Kau bisa saja memberikannya nanti. Tapi kenapa kau malah memainkan sandiwara ini dan berpura-pura kepadaku? Sebelum ini, anakku Manaf tidak pernah berbohong kepadaku. Dan sekarang dia berani menyembunyikan kebenaran dariku. Kau sudah menjauhkanku dari anakku. Inikah yang kau ajarkan kepada anakmu? Inikah nilai yang kau tanamkan padanya? Pandai berbohong dan mengajari orang lain untuk berbohong. Memang Manaf adalah pemuda yang lugu. Tapi aku adalah wanita pintar. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Aku akan menjadi ancaman untuk semua orang. Aku akan mengatakan satu hal. Kakak Sulochana, sebenarnya aku tidak mau meneriakimu di hadapan semua orang. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kau tidak bisa meluruskannya. Hari itu aku berbaik hati kepadamu saat aku mengajakmu bicara di ruangan tertutup. Tapi kau tetap membuat drama ini. Itu sebabnya aku harus mengunjungimu. Mungkin kau harus tahu satu hal, Kak Sulochana. Kak Sulochana, kita adalah keluarga. Sebaiknya kau menjaga hubungan kita. Dan berhati-hatilah mulai sekarang. Bagaimana kalau anakmu yang sudah bermimpi menguasai suaminya justru dijauhkan dari suaminya? Tolong luruskan hal ini dan jelaskan hal itu kepada anakmu. Aku pergi dulu ya.
Archana sayang, kau akan ikut kan? Atau kau ingin tinggal lebih lama dan membuat rencana jahat lain dengan ibumu ini? Ibu, apa yang telah terjadi, Bu? Tidak ada apa-apa. Ibu, kenapa Archana terlihat sedih? Kenapa, Bu? Kau menemui ibu untuk membelanya? Tidak, tidak, Bu. Ibu sudah menduganya. Dia pasti akan menggunakanmu untuk melawan ibu. Apa katanya? Ibu, itu tidak benar. Aku hanya... Kalau itu tidak benar, lalu kenapa kau kemari dan bertanya pada ibu apa yang terjadi? Dengar, Bu. Lakukan yang ibu katakan, suruh dia keluar. Kita selesaikan masalah ini sekarang. Ibu sudah tahu. Dia pasti sudah menghasutmu agar kau membenci ibu. Ibu, Archana tidak mengatakan apapun padaku. Benarkah itu? Jadi kau hanya bermimpi kalau ibu dan dia ada masalah? Tidak, Bu. Archana tidak mengatakan apapun walaupun aku bertanya. Itu sebabnya aku di sini. Katakan padaku ada apa? Baik akan ibu katakan. Kau kira ibu takut? Ibu tadi pergi bersama istri kesayanganmu ke rumah ibunya. Untuk memarahi mertuamu itu. Kenapa? Kau bertanya kenapa? Sekarang kau juga berpura-pura tidak tahu untuk melindungi istrimu. Dia sudah membeli kalung emas dengan menggunakan uangmu. Dan dia mengatakan pada ibu kalau kalung itu adalah hadiah dari ibunya. Dia benar-benar pembohong. Ini sudah keterlaluan. Mereka pasti ingin membuang anaknya ke keluarga kita tanpa memberikan apapun. Tapi itu tidak akan terjadi. Ibu, apa yang ibu katakan? Archana adalah istriku, Bu. Aku sudah menikahinya, Bu. Dan ibu ingin merusak hubungan kami. Apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu marah pada ibunya Archana? Ini sangat memalukan. Archana tidak memintaku untuk membelikan kalung itu. Aku yang membuat keputusan ini. Aku yang memutuskan untuk menyembunyikan dari ibu. Ibu, aku hanya ingin tidak ada yang tersakiti atau mendapat masalah. Lebih baik mengatasi masalah tanpa masalah. Baiklah. Jadi kau peduli pada masalah yang dia hadapi. Tapi apa kau tidak merasakan sesuatu? Apa yang dihadapi ibumu hari ini? Apa, Ibu? Anakku yang selama ini tidak pernah berbohong. Sekarang mengatakan kalau dia sengaja membohongiku. Kau kira ibu tidak akan terluka? Tapi apa pedulimu? Ibu baik-baik saja atau terluka, kau tidak peduli lagi. Kau hanya memikirkan istrimu dan keluarga istrimu saja. Ya kan? Tidak apa-apa. Kalau ibumu masih hidup, mungkin saja kau berharap ibumu cepat mati. Ibu, ya kan? apa yang ibu katakan? Para wanita sekitar sini bilang, saat seorang anak menikah, dia akan memperlihatkan warna aslinya. Dulu aku selalu membela anakku. Tidak. Manafku tidak akan seperti itu. Tapi sekarang kau sudah menghancurkan kepercayaan ibu padamu. Ini. Terimalah. Kau simpan uang ini.
Kau melanggar keyakinan ibu kepadamu. Kau baru saja menikah, tapi kau sudah menjadi suami yang pelit. Ambil uang ini dan berikan kepada istrimu. Dan minta dia mengelola keluarga ini. Sekarang sudah ada dia, untuk apa lagi ada ibu? Benar kan? Bagaimana kalau istrimu nanti menyalahkan ibu dan mengatakan padamu ibu menghamburkan uang? Ibu tidak butuh uangmu. Kalian bisa hidup seperti ratu dan raja, ya? Kami akan duduk saja di sudut, kelaparan. Ibu akan makan kalau kau izinkan, atau ibu akan tidur dengan perut lapar. Ada apa ini, Savita? Apa begini caranya bicara? Ada apa? Kakak, kejadian memalukan sudah terjadi di rumah ini, Kak. Hari ini Manap sudah berbohong padaku. Kau memuji-muji menantumu. Dan lihat apa yang dia lakukan dalam beberapa hari saja, Kak. Aku meminta kalung dari Ibu Archana. Tapi dia membelinya dengan uang Manaf dan memberikannya kepadaku. Tunggu, Savita. Katakan dulu kenapa kau meminta kalung kepada Ibu Archana. Aku tidak meminta. Saat pernikahan, dia memberikan kalung untuk anaknya. Tapi ternyata salah satu dari kalung itu adalah kalung palsu, Kak. Aku mengatakannya pada kakak Sulocana. Dia bilang dia akan memberikan kalung emas lain. Aku bilang baiklah. Apalagi yang bisa kukatakan, terserah kau. Tapi dia membuat anaknya dan menantunya berbohong kepadaku. Dan merusak hubungan antara ibu dan anak. Savita, apa yang dilakukan Manaf itu benar. Dia sama sekali tidak mau membebani mertuanya. Dan dia tidak bisa melihat Archana dalam kesulitan itu. Itu sebabnya dia membelikannya kalung untuk membantunya dan melakukan tugasnya sebagai suami. Ya, semua orang di sini hanya melakukan tugas mereka. Semua orang benar, dan yang salah hanya aku. Saat aku melihat kesalahan Archana, aku memang agak marah. Dan aku dicap tidak baik. Kebohongan Manaf dapat dimengerti. Tapi aku bicara keras sedikit, langsung saja aku disalahkan. Tidak ada apapun lagi untukku di rumah ini. Aku beban untuk semuanya. Aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak mau tinggal bersama kalian. Aku akan pergi saja. Penjahat tertawa dan korban akan menderita. Dewa, kau tidak adil padaku. Dengarkan aku dulu, Bu. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Ibu. Aku tidak mau di sini. Aku membuat kesalahan besar, Paman. Aku sudah menyakiti semuanya. Jangan khawatirkan ibumu, Manaf. Paman kenal sekali ibumu. Biarkan malam ini berlalu. Besok pagi ibumu akan baik. Tapi tolong dengar, Archana saat ini lebih membutuhkanmu. Ayo, sekarang hibur dia. Dia kan baru di keluarga ini. Dan dengan semua kejadian ini, tolong jelaskan itu pada Archana. Masuk. Pak. Berkas. Letakkan di situ. Ada apa? Kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak, Pak. Sebenarnya kejadian semalam akulah penyebabnya. Pak, aku sangat menyesalinya. Duduklah.
Ayo duduk. Terima kasih, Pak. Farsa, kejadian semalam itu memang buruk. Tapi aku sudah biasa melihatnya. Ini hal biasa untuk gadis seumurmu. Siapa mereka? Bagaimana mereka? Apa yang mereka lakukan? Teman-teman mereka lebih tahu dia dari orang tuanya. Mereka menyadari potensi mereka lebih baik. Mereka bisa menghubungkannya. Bukankah sudah jelas? Dan mereka juga menghabiskan waktu mereka seharian bersama dengan teman-temannya. Persepsi mereka, pemikiran mereka berbagi semuanya. Dibandingkan dengan orang tua mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Dan hal yang terpenting adalah teman-temanmu itu menerima kau apa adanya, Farsa. Kau tahu, Farsa? Orang tuaku selalu ingin aku menjadi insinyur. Mereka ingin aku menjadi insinyur informatika, tapi aku tidak pernah tertarik di bidang itu. Aku selalu ingin memilih manajemen bisnis dan aku melakukannya. Saat itu mereka menyalahkanku. Tapi hari ini, saat mereka melihat aku berkembang di bidangku, mereka merasa bangga padaku. Aku tidak mengatakan orang tuaku selalu salah. Tapi semua orang tua punya mimpi untuk anak mereka. Dan mereka tidak bisa melihat selain dari itu. Itu sebabnya, mungkin mereka menduga jalan yang dipilih anaknya itu salah. Baiklah. Aku juga sudah melupakan kejadian malam itu. Dan aku juga tidak akan marah padamu ataupun kepada ibumu. Karena ibumu punya cara pandang sendiri dan aku sangat menghargai itu. Dan dia juga sudah merencanakan masa depanmu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi itu sangat berbeda kalau kau menganggap dunia ini terbatas, Farsa. Karena hari demi hari, persepsimu berubah, zaman berubah, dan akan terus-menerus berubah. Dan kau mematahkan batasan yang diberikan oleh ibumu. Mungkin saat ini, dia menganggap itu adalah salah. Tapi nanti, dia akan bangga padamu kalau kau berhasil. Dan aku yakin sekali akan hal itu. Kalau begitu, baiklah, kau bisa melanjutkan pekerjaanmu. Semuanya karena aku. Kau benar, Archana. Kalau kita jujur pada ibu hari itu, kita akan menghadapi situasi seperti ini. Dan kau tidak akan terluka. Aku yang berbuat, dan kau yang dihukum. Bahkan belum sebulan kau masuk dalam keluarga ini. Tapi apa yang telah terjadi? Ibuku malah menghinamu. Bukan penghinaan. Kalau kau dari keluarga yang sama. Kalau orang tua kita memarahi kita, haruskah kita masukkan ke dalam hati? Itu sangat aneh, kan? Sudah jelas ada ketegangan di keluarga kita. Setiap keluarga punya cerita yang sama. Kita hanya harus berhati-hati agar masalah ini tidak berkepanjangan di keluarga kita. Apa maksudmu? Berjanjilah padaku, Manav. Kalau ibu memarahiku, jangan hilang kendali. Kau juga tidak boleh membelaku. Karena bagiku, ibumu adalah ibuku juga. Tapi
Aku... Dengar, pertengkaran akan merumitkan keadaan. Dan itu akan menyakiti perasaanmu. Dan kalau kau sakit, maka aku juga akan sakit. Maksudmu apa? Itu juga menyakitiku. Faisali, tolong ambilkan tehku. Iya sebentar kak. Apa kau sudah siap, Vinod? Ya, ya. Kakak ini tehnya. Wah, terima kasih. Ayah ini teh ayah. Iya sayang, terima kasih. Ibu, aku letakkan tehnya di sini ya. Baiklah. Vinod, ambil uang ini, nak. Ibu, kenapa banyak sekali? Dan dari mana ibu mendapatkan uang ini? Ibu mencairkan deposito Farsha. Tapi untuk apa ibu melakukannya? Aku yang akan mengusahakannya, Bu. 10-15 hari lagi gajiku akan keluar dan kemudian Saat aku akan... itu akan sangat terlambat, nak. Nyonya Safita bukan hanya membutuhkan kalung emas. Kita harus memberinya juga liontin emas. Jadi mustahil untuk membelinya dengan uang gajimu. Dan mereka bahkan menginginkan gelangnya Archana. Nyonya Safita mengingatkan itu juga. Dengar, ibu tidak punya pilihan lain. Deposito Faisali belum banyak, nak. Jadi ibu cairkan deposito Farsha. Ibu tahu sudah saatnya Farsha menikah. Dan kita akan butuhkan banyak uang. Tapi jangan khawatir, nak. Kau ingat kalau ibuku punya rumah kecil yang ada di desa? Kita akan menjualnya. Tidak banyak, tapi kita bisa mendapatkan sedikit tambahan. Kita akan buat lagi deposito untuk Farsha. Sulochana. Tapi apa ini harus... Aku tidak mau ambil resiko jika berhubungan dengan Archana. Melihat sifat Nyonya Safita, berapa lama kita bisa menunggu uangnya terkumpul? Aku ingin tahu apa yang dialami Archana selama ini. Vandita, berikan padaku. Biar aku yang mengerjakannya. Sudah belajar sana. Ayo cepat. Kakak ipar, apa yang kau lakukan kemarin tidak pantas. Maksudku, ibu sangat jahat kepadamu, Kak. Dan kau hanya diam saja. Kau tidak membantahnya. Apa yang harus kukatakan pada ibu? Aduh kakak, seharusnya kakak menjawabnya dengan kasar juga, Kak. Nah begitu, baru menyenangkan. Ibu tidak bisa tidur malam karena gelisah. Tapi kau membiarkan ibu menang dengan sangat mudah. Kakak tahu, kalau semalaman ibu mendengkur dan itu membuatku tidak bisa tidur. Kakak ipar, kalau nanti itu terjadi lagi, tolong jangan biarkan ibu menang ya. Kakak harus melawannya, agar dia tidak senang. Dan setidaknya 1 hari saja, aku bisa tidur nyenyak. Cuma 1 hari saja, Kak. Tidur tanpa dengkuran. Kakak? Archana, apa kabar? Aku baik, Kak. Ibu, kakaknya kakak ipar dan istrinya datang. Kakak ipar, apa kabar? Bagaimana kabar Puni? Puni baik-baik saja. Salam. Ada apa kalian kemari sepagi ini? Begini, kami membawa kalung ini. Kalung? Bagus sekali kau datang pagi-pagi. Seseorang harus memulai harinya dengan sesuatu yang baik. Kalian benar-benar sudah berbaik hati datang kemari mengembalikan kalungnya.
Kalian tersinggung dengan apa yang aku katakan di rumah kalian kemarin? Aku minta maaf. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku memang bermulut besar. Kalau tidak tahan, aku langsung mengatakannya. Ya, kadang aku bisa jahat. Tapi aku tidak ada yang disembunyikan. Aku selalu bersikap jujur kepada siapa saja tentang diriku. Tapi kalau aku tidak diganggu, aku bisa sangat baik. Iya kan, Archana? Kalian bisa tanya pada anak-anakku. Apa yang kau lihat? Ayo, bereskan tempat tidurnya. Ayo. Iya, Bu. Kalau tidak, mereka tidak bisa duduk. Ayo, silakan duduk Manjusa. Duduklah. Silakan, ayo, duduklah. Oh ya, sini. Coba aku lihat dulu ya. Wow, cantik sekali. Tapi selain kalung ini, aku juga meminta liontin Ganesha. Kalian bawa? Iya, kami juga membawanya. Bagus, sudah aku duga. Kau tidak boleh melewatkannya. Dan kami juga ingin mengembalikan gelang yang diberikan kepada ibu. Wah, itu juga? Luar biasa. Memang sangat mudah bagi dewa untuk menganugerahimu. Nyonya Safita, Ya, aku punya satu permintaan. Tolong Nyonya jangan marah kepada Archana. Karena kejadian beberapa hari yang lalu. ayolah. Kita kan adalah keluarga. Archana sudah seperti anak keduaku. Keduanya adalah anakku. Dengar, sudah biasa kalau satu keluarga bertengkar, iya kan? Apa kami menyusahkanmu? Vandu, ambilkan kuenya. Haruskah ibu memberitahu semuanya? Iya, Tidak Bu. usah, terima kasih. Mungkin lain Kau kali. sudah Nyonya. mengunjungiku untuk pertama kalinya. Silahkan Tidak duduk dulu bisa. sebentar. Kami berdua harus ke kantor. Kami sudah terlambat. Baiklah, aku tidak akan menahan lagi. Archana sayang, simpan ini. Kau tahu di mana harus menyimpannya kan? Ya? Manjusa, datanglah lagi. Aku akan senang sekali, ya? Dan bawalah perhiasan yang banyak. Dia wanita yang jahat. Oh ya ampun. Wanita tua ini sikapnya sudah benar-benar keterlaluan. Salam. Salam. Sini, biar ibu yang menyimpannya. Ibu sudah melakukan banyak hal untukku. Ibu sudah lelah mengurus keluarga kami. Dan sekarang ditambah masalah ini. Dari mana ibu mendapatkan uang ibu? Dari mana ibu? Aku sangat kasihan pada ibu.